saya ya semuanya, bahwa Ramadan tahun ini kita niatkan bersama-sama untuk mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga pemenang. Kemarin ada 3 hal yang ikut parenting show, ya ada 660-an peserta kemarin di parenting show. Yang kemarin ikut parenting show pasti ada tahu ya 3 hal yang bisa kita lakukan di rumah dengan anak-anak kita untuk memanfaatkan momen Ramadan. Mengulang sedikit, yang pertama adalah kita 1 hour with Al-Quran ya. Sempatkan kita dengan anak-anak untuk 1 jam berinteraksi dengan Al-Quran, minimalnya kita dulu. Dan 1 hal, one day one sirah ya, 1 hari 1 kisah Nabi. Dan kalau misalnya kita kebingungan seperti apa caranya kita menceritakan tentang Rasulullah SAW kepada anak-anak kita, hari ini adalah salah satu cara kita agar referensi kita tentang Rasulullah SAW semakin banyak, semakin baik, dan kita tidak akan mati gaya ya. Teman-teman, ayah bunda gak akan mati gaya, mau cerita apa lagi, mulainya dari mana, buku Muhammad Ismail Hiro sudah bolak-balik dibaca misalnya gitu, hanya sekedar membacakan tapi kita masih bisa pengayaan yang banyak. Oke. Dari apa yang Ustadz Indra sampaikan tadi, sebetulnya ada 1 poin saya mau slide share di sini ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menyimak. Kang Wildan boleh dibuka biar saya bisa share screen. Kalau teman-teman sudah punya buku Muhammad Ismail Hiro, ada 5 tema yang disampaikan dalam Muhammad Ismail Hiro. Salah satunya adalah tentang adversity quotient ya. Ini luar biasa penting peran kita orang tua dalam menumbuhkan adversity quotient anak-anak kita. Apa sih adversity quotient itu? Ya, kalau bahasa sederhananya, adversity quotient ini sebetulnya baru mulai muncul ketika sekitar tahun 97-an ya. Jadi sudah lama sebetulnya. Hanya kalau di Indonesia memang belum terlalu populer ya, baru populer sudah di era 2000 kesini lah ya, 2000 kesini, 2005 kesini. Ya, padahal tahun 97 ini mulai muncul tentang adversity quotient, tentang bagaimana kecerdasan ketahan malangan. Nah, gitulah. Bagaimana agar kita sebagai orang tua berupaya semaksimal mungkin menumbuhkan kecerdasan anak-anak dalam hal anak-anak mampu untuk menangani berbagai masalah yang ada. Dan dari buku 1 ya tadi kalau Ustadz Indra yang Ustadz Indra sampaikan itu, kalau di buku Muhammad Ismail Hiro tuh buku 1, buku yang tadi dibacakan oleh Kang Nugi, Anak Yatim yang Dicintai ya, buku ini. Nah, itu tema utama di buku itu adalah tentang adversity quotient. Bagaimana Rasulullah SAW dengan kondisi yang seperti itu ya, lahir dalam kondisi yang yatim, terus kemudian dalam usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu, terus diasuh oleh kakek Abdul Muthalib sampai dengan usia 8 tahun, dan kemudian sampai berpindah lagi ketika kakek Abdul Muthalib wafat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib gitu ya. Jadi ini memang luar biasa. Dan ada satu hal yang menarik ya, ternyata kalau kita melihat banyak orang sukses di luar sana, mereka adalah orang-orang yang dulunya, yang mereka mengalami pendidikan terutama ketika anak-anak dengan keras, ya dengan keras. Teman-teman boleh cari siapa orang-orang sukses hari ini, mereka adalah yang menjalani hari-hari terutama ketika masa kecilnya dengan kehidupan yang keras ya. Bukan selalu dengan hidup susah, tidak, tetapi dengan hidup keras. Nah, sekarang ini saya sering menyampaikan tentang strawberry generation ya. Anak-anak kita sekarang ini seperti strawberry, nampak indah,
apa tuh, kalau kita ngelihat buah stroberi indah sekali, tapi begitu buah stroberi masuk ke dalam lemari pendingin, dikeluarkan sebentar, dia akan layu. Kesenggol dengan stroberi yang lain, dia akan layu. Dan begitulah kondisi anak-anak kita hari ini ya. Teman-teman bisa cari ya surveinya di BPS ya, survei di BPS betapa ternyata memang kasus-kasus kejadian bunuh diri di kalangan anak-anak sekarang di Indonesia itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, something wrong, ya ada sesuatu yang salah di sana. Dan anak-anak bisa belajar dari kejadian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alami. Nah, sebelumnya ini karena masih pertemuan pertama, saya akan menjelaskan sedikit kerangka yang ditulis di buku Muhammad Ismail Hiro, karena kalau di sana di buku 1, buku 2 itu masih disebut dengan Muhammad kecil gitu ya. Jadi memang ada periode sebelum kenabian, ada periode setelah kenabian. Ada Muhammad kecil, ada Muhammad muda. Ya, Muhammad muda adalah periode ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih muda saat itu ya, masa remaja, masa muda. Kemudian ketika menikah dengan Bunda Hadijah dan memiliki anak-anak, di buku penyebutannya adalah Ayah Muhammad. Kemudian ketika periode kenabian, nanti semuanya nama Muhammad sudah diganti dengan penyebutannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi memang kerangkanya seperti itu. Oke, kembali ke tadi adversity quotient. Uh, Paul G. Scott yang ini penemu ya, penggagas tentang adversity quotient ya, jadi kecerdasan yang baru ini ya. Ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh orang tua ya untuk pengayaan mereka ini apa sih, dengan listen, explore, analyze dan do ya. Itu sebabnya ya kenapa Allah memberikan kita 2 telinga, 1 mulut, artinya kita banyak mendengar ya. Dengarkan anak-anak, keluhan anak-anak apa, anak kecil 2 tahun, 3 tahun, lagi cerewet-cerewetnya gitu. Ketika mereka melakukan kesalahan, tidak perlu dihukum, tetapi dengarkan dulu. Pasti ada behind the scene-nya. Kenapa dia mecahin kaca tetangga? Kenapa dia ngerebut mainan temennya? Kenapa dia mecahin piring dan gelas di dapur? Selalu ada reason-nya, selalu ada alasannya. Tugas kita adalah mendengarkan, kemudian mengeksplor, kita gali anak kita ini kenapa, ada apa gitu ya. Kemarin saya sampaikan di seminar ketika ada seorang anak yang melakukan hal yang tidak baik, kemudian padahal orang tua ini adalah orang tua yang sehari-hari juga berakrab dengan kita, sehari-hari bersinggungan dengan kita, tetapi juga masih melakukan kekerasan fisik kepada anaknya ketika marah gitu. Di pekan lalu sudah di parenting show sudah dibahas ya bagaimana Rasulullah mengendalikan marah. Jadi kita explore dulu, kita analyze ya, dianalisa ada apa, kemudian kita lakukan something. Itu sebabnya kalau di buku ini, di buku Muhammad Anak Yatim yang Dicintai, ya di buku Anak Yatim yang Dicintai ini ada tentang berbakti kepada orang tua dan mencintai anak yatim. Catatan buat kita semua para orang tua kepada anak-anak adalah kewajiban kita adalah memberikan kepada anak kita apa yang mereka perlukan, bukan apa yang mereka inginkan. Nah, ini hal yang amat sangat krusial ketika kita berbicara mengenai adversity quotient. Saya mampu kok Bun membelikan anak saya sepeda motor. Iya, tapi ketika anak kamu belum usia 17 tahun, jangan diizinkan untuk pakai sepeda motor keluar komplek misalnya. Saya mampu kok Bun, anak saya ini begini-begini. Iya, tapi anak kamu ini masih 3 tahun gitu ya. Jadi tidak semua keinginan anak itu kita turuti. Kita berikan yang mereka perlukan. Kalau dituruti, semua anak akan minta, dan minta. Dan ketika tidak ada apapun perlawanan dari orang tua, dia akan selalu dimanjakan, dia akan selalu merasa kebutuhan apapun dikabulkan oleh orang tua. Jadi ketika ketika mereka dewasa, ketika mereka tumbuh remaja, ada permasalahan sedikit saja, itu sudah langsung kayak buah stroberi tadi, dia hancur ya. Kalau di buku ini, ya di buku ini yang kemudian menjadi bisa kita aplikasikan untuk anak-anak kita adalah berbakti kepada orang tua.
ya, berbakti kepada orang tua. Kan di buku ini ceritanya Abid dengan teman-teman berkunjung ke panti asuhan ya. Kan tadi tuh ya, ada do-nya gitu. Jadi lakukan sesuatu setelah kita analisa apa kalau misalnya kita belajar dari sini eh, mengaplikasikan siroh dari buku, dari kisah yang tadi Ustadz Indra sampaikan, satu hal yang bisa kita ambil kepada anak-anak adalah untuk berbakti kepada orang tua, ya, berbakti kepada kita. Bagaimana anak-anak akan berbakti kepada kita, mereka akan melihat bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, itu akan dilihat oleh anak-anak. Baik orang tua kita sudah meninggal ataupun masih ada, ya. Itu akan sangat dilihat oleh mereka. Hal-hal yang ini ada semuanya di buku ya, ada semuanya di buku, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak, kita ajarkan mereka, "Nak, bersyukur ayah dan bunda masih ada, umi dan abi masih ada." Ya, ketika diajak ke panti asuhan kan, ya anak-anak belajar bersyukur. Bersyukur umi dan abi masih ada. Coba tuh lihat yang di sana sudah tidak ada uminya, sudah tidak ada abinya misalnya ya, seperti itu. Dan nanti kalau, anak-anak misalnya bertanya, "Bunda, Rasulullah juga ya ketika masih kecil ternyata sudah tidak punya ayah." "Iya betul Nak, tapi Rasulullah tetap punya ayah-ayah yang hebat." Siapa ayah-ayahnya Rasulullah yang hebat-hebat itu? Ada kakek Abdul Muthalib, ada paman Abu Thalib, ada paman Hamzah bin Abdul Muthalib dan yang lain-lain gitu kita sampaikan. Ini poin-poin, 6 poin yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak untuk bersikap baik, untuk membantu pekerjaan, untuk sering-sering bercerita. Nah, kemarin ada pertanyaan yang menarik ketika saya mengisi Kultel ya, Bun, gimana caranya agar kita tetap terkoneksi dengan anak-anak. Tetap terkoneksi itu caranya ya hari ini adalah salah satu upaya kita para orang tua agar kita tetap punya koneksi dengan anak-anak. Koneksi itu adalah hasil. Ya, koneksi itu adalah hasil. Prosesnya belajar hari ini mempelajari sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah proses. Setelah ini kita bercerita kepada anak-anak dan ketika bercerita berkomunikasi dengan mereka itu adalah proses kita membangun jembatan dengan mereka. Ya, satu hal yang harus kita ingat adalah sebelum slide ini, Ayah sebentar, yang slide yang di bawah tadi, slide yang di bawah tadi, bawahnya, oh oke. Uh, ya, sebelum kita berbicara hal yang lain dari tadi yang disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra, ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra, peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah diasuh dari satu pengasuhan ke pengasuhan yang lain, itu meninggalkan bekas yang luar biasa, ya bekas yang luar biasa. Nah, tetapi yang harus kita ingat adalah ya, kecerdasan. Misalnya kita berpikir, oke, kecerdasan ketahan malangan, kecerdasan ketahan malangan tadi, gitu ya, kecerdasan ketahan malangan. Kalau kecerdasan ketahan malangan harus diberikan sesuatu yang keras. Oh, kalau gitu saya harus galak sama mereka. Saya harus memberikan pelajaran buat mereka. Tidak. Kalau anak salah saya hukum, betul. Ya, anak salah kita boleh memberikan hukuman. Tetapi hukuman juga ada syaratnya ya. Nanti kita di next pertemuan kita bahas bagaimana dan mengapa kita boleh memberikan hukuman dan hukuman-hukuman apa yang boleh kita berikan kepada anak-anak. Ya, tetapi ya yang kita lakukan adalah tegas, bersikap tegas. Tegas itu bukan galak, ya tegas itu bukan galak. Kita memberikan yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan, tetapi tetap dengan kasih sayang. Tetap dengan kasih sayang. Yang tidak boleh kita lupakan, anak-anak bahagia itu hanya akan lahir dari orang tua yang bahagia. Ya, orang tua yang bahagia akan melahirkan anak-anak yang bahagia. Anak-anak kita ketika dia dilahirkan dengan bahagia, dia dibesarkan dengan bahagia, mereka kelak akan melahirkan anak-anak yang bahagia lagi. Cucu-cucu kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia dan begitu seterusnya.
ya. Itu kurang lebih yang bisa kita ambil, disarikan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra dan Kang Nugi tadi dengan berceritanya ya, karena Kang Nugi ini adalah pengisi suara. Salah satu pengisi suara di buku Muhammad Ismail, teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan Kang Nugi Al-Afghani. Ya, ada Kang Wildan juga yang itu juga mengisi suara di Muhammad Ismail. Ya, dan teman-teman sudah bisa menikmati karena sekarang sudah selesai chipnya ya Kang Nugi. Ya. Pennya sudah selesai, jadi bisa dinikmati dengan dua bahasa